Baik, sebelum perkenalkan Bapak Ari, saya Alvin Dr. Sofyan dengan NIM 011 015. Saya di sini untuk memenuhi tugas sesi 2, yang dimana di sesi 2 ini ada 2 pertanyaan yang harus dijawab dalam bentuk video. Pertanyaan pertamanya itu, apa sih dampak kalau misalkan nih suatu perusahaan itu dia mengabaikan corporate governance? Dan pertanyaan keduanya itu, contoh nyata dari perusahaan yang mengabaikan prinsip CG. Oke, baik, di sini saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan pertama. Apa sih dampak kalau misalkan nih suatu perusahaan itu dia mengabaikan prinsip CG? Jadi sebenarnya kalau perusahaan itu dia mengabaikan dampak CG, itu berdampak sangat tidak baik untuk si perusahaannya sendiri. Apa sih dampak-dampak yang bisa ditimbulkan? Seperti penyalahgunaan wewenang di dalam perusahaannya itu sendiri. Jadi semisal ada penyalahgunaan wewenang di sini tuh, orang yang ada di perusahaannya itu dia bisa semena-mena terhadap kebijakan dari perusahaannya itu sendiri. Jadi semisal ada peraturan nih yang harus diturutin atau ditaati di dalam company-nya sendiri ini, dan apabila ada penyalahgunaan wewenang maka akan timbul kerugian. Kerugiannya itu apa sih? Jadi kerugiannya itu berupa catatan finansial yang dimanipulasi misalkan karena ada tindak korupsi dari penyalahgunaan wewenang, kemudian dari wewenang perusahaan yang disalahgunakan akan berdampak kepada citra perusahaannya itu sendiri. Dan dari citra yang awalnya baik karena ada penyalahgunaan wewenang ini yang berakibat negatif, maka dampak citra perusahaan akan terlihat buruk nih oleh pemegang saham atau para stakeholder, yang berakibat mereka tidak mau menaruh saham pada company tersebut. Contoh nyatanya itu apa? Contoh nyatanya itu terjadi di PT Garuda Indonesia nih Pak, pada tahun 2018. Jadi si PT Garuda Indonesia ini dia itu udah mencatat laba, padahal mereka itu dalam masa yang waktu itu tuh keadaannya rugi, tapi mereka itu sudah nyatat laba. Tapi sebenarnya itu labanya itu bohong-bohongan aja sebenarnya, yang berakibat si Garuda Indonesia ini ketahuan, dan dia akhirnya kena denda. Dan dari kena denda itu, yang awalnya dia udah rugi nih, dia makin jauh lebih rugi, dan akhirnya kedengeran nih sama para investor, pemegang saham dan stakeholder bahwasanya mereka melakukan pemalsuan laba yang berakibat citra perusahaan mereka itu menjadi buruk. Mungkin kurang lebihnya seperti itu jawaban yang dapat saya sampaikan Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih Pak Ari.